Refly Harun tetap memaksa ya bahwasanya Gibran tidak boleh dilantik. Berikut alasannya. Hari-hari menjelang pelantikan tanggal 20 Oktober nanti. Dan salah-salah langkah, Gibran Raka Buming Raka tidak bisa dilantik. Kenapa? Jokowi, siap kita Jokowi. Masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakyat menuntut keadilan dalam bernegara. Dan ini acara yang insya Allah dilakukan tanggal 1, nanti akan menyusul pada tanggal 14 dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan seluruh perwakilan-perwakilan kelompok gerakan perubahan, gerakan. Pastikan tanggal 20 Oktober 2024 Jokowi tidak pulang ke rumah tapi pulang ke penjara. Kenapa sih Mama harus marah, ikut-ikutan marah ketika Jokowi bicara bahwa IKN itu bukan ide dia sendiri gitu loh. Katanya sudah melampaui beberapa tahapan dan itu sudah disetujui oleh rakyat yang mana gitu loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu seperti itu Ibu membenci Jokowi? Itu presiden kita Bu yang terbaik untuk Indonesia ini Bu. Saya bangga Bu punya pemimpin seperti Bapak Jokowi itu. Baik sahabat sekalian, pelantikan presiden dan wakil presiden sebentar lagi akan berlangsung. Namun hingga saat ini para pembenci Jokowi dan keluarganya tidak henti-hentinya terus menyuarakan agar Gibran batal untuk dilantik. Dulu Gibran diupayakan untuk dihentikan pergerakannya dengan berkuar-kuar terkait dengan keputusan MK yang kontroversial yang meloloskan Gibran. Dan ketika Gibran terpilih menjadi wakil presiden, lagi-lagi Gibran digoyang dengan isu kasus akun Kaskus, yaitu Fufu Fafa. Hal ini terus digelorakan oleh Refly Harun dan juga gerombolannya, berupaya sedemikian rupa agar Gibran batal dilantik menjadi wakil presiden. Untuk itu, dalam video-video ini kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana barisan kaum sakit hati terus berjuang untuk menggulingkan rezim Jokowi dan bahkan ingin mematahkan Gibran jauh sebelum dilantik menjadi wakil presiden. Mari kita ikuti video-videonya. Refly Harun tetap memaksa ya bahwasanya Gibran tidak boleh dilantik. Berikut Apa alasannya? Alasannya. Hari-hari menjelang pelantikan tanggal 20 Oktober nanti. Dan salah-salah langkah, Gibran Raka Buming Raka tidak bisa dilantik. Alasannya apa? Ada dua perspektif yang harus kita garis bawahi. Perspektif hukum tata negara, tidak lagi memenuhi syarat karena melakukan perbuatan tercela menurut pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Dan yang kedua, masalah mungkin tidak lagi mampu secara rohani karena ternyata menurut analisis, menurut assessment dari Dr. Iva ya, Fauzah Suma, orang seperti Gibran ini mengidap skizofrenia. Kita tidak tahu ya apakah Fufu Fafa bisa dilantik tanggal 2 Oktober nanti, apakah tidak. Nah itu ya alasan dari Bapak Refly Harun. Jadi Gibran ini tidak layak dilantik karena melakukan tindakan tercela seperti hanya diutarakan dalam undang-undang ya 2017 ya 169. Nah di situ ditekankan bahwasanya tindakan tercela itu sudah bisa menjadikan seseorang gagal menjadi calon presiden atau presiden ya. Jelas
Kalau pelanggarannya itu adalah berdasarkan melanggar hukum, menjadi pengkhianat bangsa, itu ini jelas. Tapi ini alasannya adalah melakukan perbuatan tercela. Nah, Belum bisa dibuktikan dan itu. perbuatan tercela ini bisa ya dijadikan alasan untuk menggugurkan presiden ataupun wakil presiden. Wah, bahaya nih. Ayo kita ini saya itu bukan ahli hukum ya. Saya hanya menyerka menurut feeling saya. Oh, Oke. pakai feeling ini. Kalau memang Mas Gibran ini akan dituntut dengan undang-undang karena melakukan perbuatan tercela, tentu ini alasannya adalah dengan fufu fafa. Nah, tapi menurut saya untuk fufu fafa ini tidak bisa. Misalkan itu adalah Mas Gibran yang melakukan, itu tidak akan pernah bisa menggagalkan pelantikan Mas Gibran untuk menjadi wakil presiden. Wakil presiden akan terus berjalan dan akan tetap dilantik, gitu ya. Nah, Undang-Undang 2017 itu adalah bisa diterapkan proses pemakzulan, ya, proses menjatuhkan Impeachment. setelah pelantikan, ya, kan? Gitu. Nah, tapi juga harus dibuktikan betul apakah fufu fafa itu ungkapan Mas Gibran atau milik Mas Gibran, dan juga harus dipastikan juga apakah perbuatan misalkan dibenarkan itu perbuatan Mas Gibran ya, apakah Harus bisa benar? dibuktikan. Apakah dibenarkan tindakan masa lalu digunakan untuk menghukumi Betul. hari ini? Mm-mm. Gitu ya. Bisakah misalkan ya Mas Gibran ini punya perbuatan jelek yang lalu-lalu. Akhirnya DPR melakukan pemakzulan kepada Mas Gibran dengan apa? Pasal tercela. Nah, pasal tercela ini dilakukan pada saat dia belum menjadi wapres. Ini saya berpikir keras ya. Jadi kayaknya tidak bisa nih, tapi saya bukan ahli hukum ya. Saya tidak, karena kalau kita mencari-cari seseorang menjadi presiden atau wakil presiden berdasarkan karena telah pernah melakukan perbuatan tercela di masa lalunya, ini bisa jatuh semua ya. semua Presiden tidak atau wakil presiden itu bisa jatuh semua kalau dibenarkan dia boleh makzulkan karena perbuatan Masa lalunya. Betul. itu ya. Yang kedua, Rafli Harun itu menuduh juga ya. Ini menurut saya apakah entah ini sudah bisa masuk dilaporkan ke pengadilan ya. Masa Mas Gibran menurut Dokter Tifa, katanya Mas Rafli Harun tadi, adalah dia mengidap penyakit skizo. Nah, ini termasuk ini tuduhan ya, ini tuduhan. Dokter Kalau Tifa. itu tidak dimiliki oleh Mas Gibran boleh melakukan, ini adalah termasuk tindakan yang melanggar hukum ya. Ini adalah membunuh karakter seorang Gibran. Masa Mas Gibran dituduh terkena penyakit skizo. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau proses pelantikan ini tidak mungkin digagalkan menurut saya ya. Harus running seperti biasa. Nah, nanti pasca pelantikan barulah Rafli Harun CS bisa mengajukan pemakzulan Mas Gibran. Silahkan ya mengajukan pemakzulan. Tapi prosesnya itu agak rumit ya. Tentu harus melewat DPR, harus lewat MK, lewat MPR ya. Terus ini para DPR ini harus sepakat semua untuk melakukan pemakzulan. Dan pokoknya masih panjang. Belum lagi membahas tentang kriteria telah melakukan perbuatan tercela. Gitu ya. Apakah mengolok-ngolok begitu itu sudah termasuk perbuatan tercela? Ya, gitu ya. Ini predictable. Makanya dulu kan pernah ini kalau Presiden Amerika itu Bill Clinton dulu ya, perbuatan tercela karena melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan orang kantornya ya. Tapi di situ juga ada melanggar sumpah. Nah, di sini coba kita bisa kira-kira sejauh mana ya Mas Gibran Melanggar sumpah ini. bisa dituduh melakukan itu. Intinya kalau menurut saya, analisa saya, undang-undang di mana seorang presiden atau wakil presiden itu bisa dimakzulkan kalau memang dia dengan telah melakukan perbuatan tercela, yang perbuatan tercela itu tentu harus
dampaknya besar ya bagi negara ini. Harus ada dampak efek yang wow gitu ya. Masa akun yang biasanya dibuat olok-olok yang itu adalah akun di masa lalu bisa untuk menjatuhkan seseorang dari posisi wapres dan dimakzulkan. Ini pendapat saya ya, pendapat Iya. saya. Dan yang kedua, masa Mas Gibran itu tidak memiliki syarat karena sudah dianggap skizofrenia. Ini tuduhan berat. Menurutku ini tidak boleh diam ya Mas Gibran, karena sudah keterlaluan, tidak hanya menyerang sana sini tapi ini sudah menyerang pribadi secara khusus. Jadi bagaimana kawan-kawan, kira-kira akankah proses pemakzulan Mas Gibran ini Tetap berlangsung berjalan? pasca pelantikan? Terdedek ini, pada terdedek. Tenang, saya yakin tidak akan dilakukan oleh Bapak Prabowo ya. Negara ini adalah butuh orang-orang yang kenegarawannya teruji, dan hari ini kita yakin Pak Prabowo sudah jelas-jelas teruji. Yang kedua, Pak Prabowo bisa menang itu juga salah satunya peranan Mas Gibran ya, yang asalnya tidak mau menjadi mau. Ya, itu juga menjadi pertimbangan besar ya. Dan yang ketiga, antara Pak Prabowo dengan timnya Jokowi ini kan sudah klop gitu, sudah sweet, sudah enak ya. Tidak mau membuat tim-tim baru lagi yang nanti di tengah perjalanan malah akan menyulitkan gitu ya. Dan keempatnya tentu pengaruh efek Jokowi ya, terus efek Jokowi. Jokowi telah mengorbankan dirinya sepenuhnya kepada Pak Prabowo, di mana Pak Jokowi sudah mempertaruhkan dirinya untuk memenangkan Pak Prabowo. Mulai dia membiarkan anaknya diangkat menjadi wakilnya Pak Prabowo, itu sudah pertaruhan besar bagi nama besar Pak Jokowi. Karena hanya gara-gara ini orang-orang itu mengecap Pak Jokowi orang yang telah merusak demokratisasi ya. Gitu. Belum lagi dengan proses-proses panjang di mana Pak Jokowi selalu berada di belakang Pak Prabowo. Jadi tenang aja ya, tenang. Goyangan-goyangan ini tidak akan mampu menjatuhkan Prabowo Gibran. Orang-orang Gibran tenang, santai. Ini adalah bagian dari pendewasaan bangsa Indonesia. Gimana menurut Anda? Coret ya, dicatat di bawah, dikasih masukan-masukan biar rame ini. Oke. Bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kami cintai, Bapak Amin Rais dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam, seluruh yang hadir hari ini, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan. Kita harus siap untuk ikut berperang. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap mengangkat Jokowi? Siap masukkan penjara Jokowi? Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita. Hai saudaraku, Allah sudah katakan, innallaha tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid. Inilah detik ini. Karena saya sedih melihat aset-aset kita sudah habis. Anak cucu kita tidak kebagian. Kalau tidak sekarang kita bangkit,
Kalau tidak sekarang kita lawan penjajah yang dalam negeri kita sendiri, kita akan gigit jari, anak cucu kita nanti akan sengsara. Oleh karena itu, saya mendoakan, tolong diaminkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Doa yang benar. ahlikil kafarata. Allahumma ahlikil kafar. Allahumma ahliki Jokowi. Tasaddid samlahum. Tabarik jamahum. Wanzil alaihim bala'akal ladzi la yuradil anil qawmaz zalimin. Allahumma ashibhim adada. Waktulhum badada. La yuradil anil qawmaz zalimin. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi. Ya Allah, Doa apa ini? dia, ya Allah, dia telah menyengsarakan bangsa kami. Bangsa kami dijajah oleh bangsanya sendiri. Dia mengundang Cina-Cina komunis datang ke negeri ini, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, hancurkan barisannya. Jangan tinggalkan seorang pun dari barisannya, agar kami semuanya bisa merdeka dengan sebenar-benarnya. Ya Rabb, 9 tahun merdeka, tapi ternyata kami belum merdeka. Tolong ya Rabb, hamba-Mu yang lemah. Kami tidak mampu berbuat karena kami tidak punya senjata, tapi kami siap mati syahid di jalan-Mu ya Rabb, untuk membela negeri ini. Rabbana afrik alaina sabran tasabbit aqdamana wansurna alal qaumiz zalimin. Wansurna alal qaumiz zalimin. Wansurna alal qaumiz zalimin. Allahumma surjuyusal muslimin. Allahumma ashibhim adada waqtuhum badada la tugadiru minhum adad. Ya Allah, hancurkan seluruh sekeliling Doa apa Jokowi tutup ini ya? yang mereka bersatu untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Jangan tinggalkan seorang pun dari teman-teman mereka. Habisi mereka semua ya Allah. Tinggalkan kami semua yang cinta pada negeri ini. Allahu Akbar. Bismillah fatum qarib. Yakinlah pertolongan Allah akan datang untuk kita. Allah sudah menjanjikan akan ada kemenangan tatkala kita semuanya turun semuanya. Nyawa kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Ingat anak-anakku, saudaraku, surga sudah diberikan DP untuk kita. Kalau kita mau Sudah diberikan untuk DP. membela negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Allah. Rakyat menuntut keadilan dalam bernegara. Dan ini acara yang insya Allah dilakukan tanggal 1, nanti akan menyusul pada tanggal 14 dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan seluruh perwakilan-perwakilan kelompok gerakan perubahan, gerakan penuntut keadilan. Dan pasca tanggal 14, kami pada tanggal 28 Oktober berencana membentuk satu barisan besar untuk datang ke KPK menuntut Jokowi dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima dari Makassar. Iya. Jadi kita semua elemen masyarakat merasakan dampak dari kelakuan Mulyono ini. Tidak. Mulai dari anak-anak yang dikomunikasi alat kontrasepsi. Iya kan? Iya, semua generasi kena. Bapak-bapak kena, anak-anak kena, bapak-bapak kena, semua kena. Jadi Jokowi, kalau tanya sungsang itu, iya, dia udah normal, udah sungsang. Jadi kalau ada ibu hamil, dan kehamilannya itu sungsang harus dioperasi. Jokowi otaknya sungsang, harus dioperasi. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap kelakuan-kelakuannya selama ini. Jadi tidak. Hebat. Jadi kita jangan hanya berteori saja, kita harus praktekkan. Kita harus tuntut dia. Jokowi dan keturunan tidak ada satupun. Kita sampai cari apa kelebihan Jokowi, tidak ada. Kerusakan yang dia buat, tidak ada. Semua kerusakan. Saya ada manusia seperti ini. Anjing saja masih bisa berterima kasih, masih bisa ada rasanya. Jokowi tidak ada rasanya lagi. Sudah luar biasa. 10 tahun dia memimpin,
Oh. Hukum mati, hukum gantung saja si Jokowi itu. Itu pun belum berbanding lurus dengan perbuatannya. Kira itu saja. Kocak. Semoga kita Ini baru soal orang yang mendapatkan keadilan. ini buruk semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, ya. Waktu sudah pukul 3:30. Ada waktu kita untuk beramal-amal nantinya, tetapi Sohibul Faid akan menutup acara ya. Kalau dan yang belum tanda tangan silakan tanda tangan. Tanda tangan ya. Tadi dari Makassar. Tanda tangan terima uang. Ditangkap jawab, tidak ditangkap kewajiban. Lebih baik tangkap ayam. Ya, saya berikan panggung mic kepada dua yang cantik ini, Latifina dan Wulan Sari Muhtar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pemberitahuan acaranya sampai tanggal jam 4. Saya mengundang Pak Koko untuk kita foto bareng. Kemudian buat semua rekan-rekan yang hadir di sini, ingat undangan terbuka kami sampaikan tanggal 14 Oktober kita akan bikin jauh lebih besar. Wow, luar biasa. Saya minta semua kawan-kawan yang hadir di sini jadi panitia bersama. Kita cari tempat yang paling besar, kita undang simpul-simpul gerakan perjuangan keadilan. Tanggal 14 Oktober. Tanggal. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, tanggal 28 seluruh pribadi dan kelompok yang mendukung gerakan mengadili Jokowi hadir di KPK. Mau nggak? Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh tokoh-tokoh nasional hadir pada pagi hari. Nanti kita tentukan jam 10 untuk meminta Jokowi diadili. Tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Mimpi kali. Semua yang hadir di sini adalah inisiator, adalah panitia, adalah penyelenggara acara. Maka pada tanggal 14 Oktober seluruh yang hadir adalah panitia, inisiator acara untuk menunjukkan kalau saya sebut Jokowi, Anda tidak adili. Jokowi! 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 Barisan sakit hati nih. Para hadirin yang kami hormati, sebelum ditutup acara ini kita akan mempersilakan para tokoh untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Kami persilakan kepada para tokoh untuk maju ke depan. Pastikan tanggal 20 Oktober 2024 Jokowi tidak pulang ke rumah tapi pulang ke penjara. Kita masih Mimpi nih orang-orang ini. ketika Jokowi bicara bahwa IKN itu bukan ide pribadi, ide dia sendiri gitu loh. Katanya sudah melampaui beberapa tahapan dan itu sudah disetujui oleh rakyat yang mana gitu loh Pak. Rakyat yang mana yang menyetujui perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, karena apa kali banyak sekali pakar yang sudah mengingatkan pindah ibu kota tidak semudah pindah kosan. Pindah ibu kota tidak semudah membalikan telapak tangan karena akan banyak sekali variabel yang menunjang, banyak sekali yang akan jadi korban, termasuk Bapak Jokowi sendiri bicara bahwa pembangunan IKN tidak akan sedikit pun APBN, tapi ternyata apa? APBN disingkat, APBN disingkat dialihkan untuk pembangunan IKN, sampai-sampai subsidi untuk rakyat itu kan dicabut. Nah, di sini kenapa emak-emak ikut marah? Karena subsidi untuk rakyat, subsidi apa? Minyak, subsidi apa lagi? BBM, subsidi listrik itu kan ditambahin pajak, itu kan menyangkut ke rumah. Iya enggak kan? Jadi ya wajar kalau misalnya emak-emak itu marah gitu loh. Kenapa Jokowi
habis siang malamnya jadi hari kedua besok B, jadi itulah Joko Widodo yang memang benar-benar di ujung masa jabatan ini. Beliau dia itu saya sih nggak mau nyebut beliau terlalu terhormat kayaknya. Jadi dia itu menjalankan fungsi pemerintahannya itu seperti dewa mabuknya emang digunakan gitu. Jurus dewa mabuk dicampur dengan jurus ngelesnya ini loh. Ditambah di akhir masa jabatannya ini Allah memang berkehendak baik. Bapak Joko Widodo dibuka aibnya, dibuka sejalan-jalannya bagaimana anak-anaknya 3 anak dia nih dari mulai Kaisang, Gibran, terus Hyang. Kaisang itu semuanya memperlihatkan negatif, ada etika, moral kan sudah semua. Bagaimana dia ajar pribadi dijadikan alasan bagaimana hukum papanya yang sekarang yang itu saya namanya amoral ya. Betul nggak Kak? Amoral banget kan? Ya kalau urusan moral ini ibu lebih jauh dari kita. Itu didikan salah didikan gitu loh, salah asuh gitu loh. Bagaimana seorang Bapak Joko Widodo, seorang presiden bisa salah asuh terhadap 3 anaknya? Padahal hanya 3 loh Pak. 3 anak Anda salah mengasuh dan Anda salah mendidik sampai sedemikian rupa, sampai hal-hal yang tidak beradab gitu loh, tidak sopan dan tidak beretika dikeluarkan di media sosial, dan itu mencokel, mengiris gitu loh para perempuan gitu. Kan itu tidak beradab banget gitu. Dan inilah jika misalnya pada tahun-tahun yang lalu, era-era yang lalu kayak Presiden Soekarno, beliau itu turun lengser dengan dikiringan harus dari rakyat ya, rasa terima kasih dari rakyat. Tapi kali ini kayaknya Jokowi enggak deh, enggak. Ya, ini prediksi ibu-ibu luar biasa. Jokowi tidak akan diiringi. Iya. Jatuhnya Jokowi ini akan dimajukan. Kalau yang lain sudah mundur dengan sendirinya dan dengan legowo dan rakyat juga ikut sedih, tapi yang ini mungkin akan diturunkan seperti prediksi banyak orang. Ya kan ini dengan kemarahan rakyat, dengan kebencian rakyat, dan kita yang harus memantau karena memang kayaknya ini kan 22 hari lagi ya Bapak Jokowi itu selesai masa tugasnya. Pastikan kalau pada saat pelantikan selesai masa jabatan Jokowi tidak pulang ke rumah, tapi pulang ke penjara. Nah, ini satu himbauan dari emak-emak kita. Ya, Jokowi jangan pulang ke rumah. Nah, biar kita akan cari dulu. Dan ini satu himbauan kepada bangsa ini, kepada rakyat kita yang sudah terlalu lama menderita. 10 tahun cukup dibuat tidak enak hidupnya, dimiskinkan, sampai pasir pun mau dijual, tapi rakyat tidak dapat apa-apa dari itu. Yang akan dapat adalah bencana-bencananya, karena pasir ini kalau dikeruk di tengah, maka pasir yang berada di atas itu yang paling kuat masuk laut, dan nanti rumah-rumah nelayan akan hilang, dan ini sangat berbahaya buat Republik, kerusakan lingkungan. Kemudian sama IKN ini kan sesuatu yang sangat mengerikan sebetulnya, karena kita meninggalkan yang kita punya di Jakarta, yang milik kita sendiri, kemudian pindah ke sana dengan uang utang dan dibuatkan oleh orang lain dengan utang. Artinya kita bukan hanya kehilangan kedaulatan, setiap saat dalam tekanan karena harus bayar sewanya ini, sama seperti jalan tol dan lain sebagainya. Padahal kita punya yang gratis, yang memang milik kita. Dan nanti kalau harganya dinaikkan terus, parah ini cara berpikirnya. Kita menyewa ibu kota negara kita sendiri kepada para konglomerat yang kerjasama dengan Cina. Akan menjadi kacau di bumi sendiri. Saya ada sedikit cerita kemarin ya. Ada satu orang. Ada satu orang dari Papua. Beliau minta ini loh, saya tolong dong fasilitasi saya mobil dan lain-lain, padahal itu daerah emas loh. Nah itulah kegagalan Jokowi dalam mengelola sumber daya alam yang harusnya diperuntukkan untuk rakyat, tapi diperuntukkan oleh oligarki. Jadi semuanya rakyat Indonesia dimanapun Anda berada yang mendengar podcast kali ini, pastikan tanggal 20 Oktober 2020
itulah penutup kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi tidak pulang ke rumah tapi pulang ke penjara. Assalamualaikum warahmatullahi Siang bolong wabarakatuh. ya. Kenapa Bu seperti itu Ibu membenci Jokowi? Itu presiden kita Bu yang terbaik untuk Indonesia ini Bu. Saya bangga Bu punya pemimpin seperti Bapak Jokowi itu. Pembangunan jalan sudah merata, ekonomi sudah merata. Kurang apa lagi Bu? Ibu kalau sudah benci Jokowi ya sudah, tapi jangan seperti itu bicara-bicaranya. Provokasi. Ibu sudah tua Bu, apalagi ibu tuh pakai jilbab. Percuma ibu pakai jilbab Bu kalau begitu caranya, omongannya kotor. Demonya kok hanya berapa ekor ini? Ini lagi jualan itu apa ini? Hei Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak. Ini Ika Jaya mau bangun apa lagi? Kau gebar-gebar mau membangun, udah dibangun sama Pak Jokowi semua. Kamu tuh hanya sakit hati karena organisasimu ini dibubarkan pemerintah, ya. Inilah salah satu tokoh HTI Ika Jaya. Maka Ika Jaya CS itu sangat benci sama Pak Jokowi karena organisasinya dibubarkan, bukan karena keadilan sosial. Jadi merasa Pak Jokowi gak adil karena organisasinya dibubarkan sama pemerintahan di masa Pak Jokowi. Jadi rakyat Indonesia harus paham kalau ini tokoh HTI ya. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan upaya-upaya dari beberapa kelompok yang menginginkan agar Presiden Jokowi segera terjungkal sebelum masa jabatannya berakhir. Dan bahkan di antara mereka ada yang berniat untuk memenjarakan beliau. Sehingga ada pernyataan bahwa tanggal 20 Oktober nanti setelah turun dari jabatan sebagai presiden, bukan kembali ke rumah tetapi ke penjara. Dan ini adalah sesuatu pernyataan yang nyeleneh dan tidak berdasar. Karena setiap ungkapan mereka, kekesalan mereka, seolah-olah bahwa IKN itu ambisi Pak Jokowi seorang diri. Nah, kalau memang ke ambisi seorang Jokowi tanpa persetujuan DPR, sepertinya undang-undang tentang IKN itu tidak akan diputuskan. Nah, ini yang mungkin ya kaum sumbu pendek yang tidak memahami betul tentang peraturan yang berlaku, regulasi yang terjadi, tetapi seolah-olah semuanya salah kepada Presiden Jokowi. Karena memang mereka sudah dihasut atau sudah didoktrin tentang hal-hal negatif menyangkut Presiden Joko Widodo. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.